semuanya, perkenalkan nama Ibu Natasha Sianturi, bisa dipanggil Ibu Tasya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan mengabsen anak-anak sekalian. Nah, di sini siapa yang gak hadir? Nah, Ibu bacakan ya. Mirna, Kingko, Erika, Esra, Anggi. Berarti siapa yang gak hadir? Iya, Cynthia ya. Iya. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum kita masuk ke situ, anak-anak Ibu tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, sebelum kita ke situ, kita harus tahu terlebih dahulu kita harus tahu apa itu kalimat utama. Nah, anak-anak Ibu pernah dengar apa itu kalimat utama? Nah, kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Nah, apa tadi anak-anak Ibu? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini tema kita untuk harinya. Nah, tadi kalimat utama. Tadi anak-anak Ibu tahu, ingat tadi apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Nah, anak-anak Ibu tahu kalimat utama itu terletak di mana saja? Nah, kalimat utama itu terletak di 3 tempat. Terletak di 3 tempat. 3 tempat paragraf ya anak-anak Ibu, bukan. Baik, kita lanjut ya. Pertama, kalimat deduktif. Anak-anak Ibu tahu apa itu kalimat deduktif? Nah, kalimat deduktif adalah kalimat yang terletak di awal kalimat tersebut atau kalimat pertama di awal paragraf. Nah, berarti kalau dibilang deduktif berarti yang pertama atau di awal paragraf. Nah, kedua, kalimat induktif. Nah, apa itu kalimat induktif? Anak-anak Ibu tahu? Nah, kalimat induktif adalah kalimat yang terletak di terakhir paragraf, di terakhir kalimat. Nah, ini paragraf. Udah? Ini paragraf. Dia terletak di akhir. Dia terletak di akhir. Nah, yang ketiga, kalimat campuran. Anak Ibu tahu apa itu kalimat campuran? Kalimat campuran adalah kalimat yang terdapat di awal dan di akhir, makanya disebutkan campuran. Tadi apa kalimat campuran? Kalimat campuran adalah kalimat yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, sekarang kita gimana sih Bu cara menentukan kalimat utamanya?
cara menentukan kalimat utama di paragraf ada langkah-langkahnya ya anak-anak ibu. Nah, kita belajar bersama ini. Nah, cara menentukan kalimat utama. Tentukan kalimat utama. Satu, baca terlebih dahulu paragraf yang mau baca paragraf mulai dari kalimat pertama hingga terakhir. Sekali lagi, baca paragraf mulai dari kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, kedua, jika di kalimat ada kata penghubung, jadi maka dengan demikian, oleh sebab itu, maka kalimat utama ada di dalam kalimat terakhir. Nah, tadi kalimat terakhir itu apa Nana Ibu? Induktif. Nah, ini paragraf. Udah, ini paragraf. Nah, jika Nana Ibu mendapatkan di akhir kalimat, oleh karena itu atau demikian, dengan demikian, oleh sebab itu, maka kalimat utamanya terletak di induktif. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Anak-anak ibu ada mau bertanya? Ada yang kurang mengerti? Jangan malu-malu bertanya anak-anak ibu. Jangan malu-malu bertanya. Karena kalau malu bertanya nanti bodoh. Udah tahu menentukan kalimat utamanya? Sebelum kita masuk ke contoh. Nah, kalau anak-anak ibu tidak ada yang mau bertanya, kita sekarang masuk ke contoh untuk menentukan kalimat utamanya. Tengok dulu buku bacaannya halaman 23. Di situ ada contoh kalimat utama. Paragrafnya ya anak-anak ibu, dibaca dulu. Dibaca. Udah anak-anak ibu lihat? Udah dilihat? Halaman 23 ada situ paragraf untuk menentukan kalimat utamanya. Udah? Ayo kita baca sama-sama. Masyarakat Jawa memiliki rumah adat. Masyarakat Jawa memiliki rumah adat kebaya. Masyarakat Betawi memiliki kesenian khas yakni ondel-ondel. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional yakni angklung. Jadi, Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Nah, anak-anak ibu tahu di mana kalimat utamanya terletak? Ayo. Ibu bacakan sekali lagi. Masyarakat Jawa memiliki rumah adat. Masyarakat Betawi memiliki kesenian khas yakni ondel-ondel. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional yakni angklung. Jadi, Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Nah, ayo, kalimat utamanya terletak di mana? Iya, betul. Kalimat utamanya terletak di akhir atau induktif. Kenapa di akhir, Bu?
Jadi cara menentukan kalimat utama ada dua. Baca terlebih dahulu dari kalimat pertama dan akhir. Kedua, jika anak-anak ibu menemukan tanda penghubung di paragraf, oleh sebab itu dengan demikian, oleh karena itu, tapi dia di akhir, maka itu yang menjadi kalimat utama. Betul ya anak-anak ibu? Tadi kan yang kita baca paragraf tadi, masyarakat Jawa memiliki rumah adat, masyarakat Betawi memiliki kesenian khas yakni ondel-ondel, masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional yakni angklung. Jadi berarti tanda penghubungnya apa anak-anak? Iya, jadi dia terletak di akhir. Berarti kalimat utamanya apa anak-anak ibu? Jadi Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Biar kita lanjut. Kalau tidak, kita lanjut ke gagasan pokok. Gagasan pokok. Apa itu anak-anak gagasan pokok? Ada yang tahu? Apa itu gagasan pokok? Ada yang tahu? Gagasan pokok disebut juga ide pokok atau gagasan utama atau pikiran utama. Nah, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf. Nah, kan sebelum kita mengembangkan paragraf, kita harus terlebih dahulu menentukan gagasan pokok, karena gagasan pokok tadi inti paragraf. Nah, gagasan pokok bisa sama juga anak-anak dengan kalimat utama. Jika kalimat utama pendek, kayak tadi kan kalimat utama, jadi Indonesia apa tadi anak-anak ibu? Jadi Indonesia memiliki keberagaman budaya dan kesenian. Berarti itu bisa diringkas karena kan ide pokok. Jika kalimat utamanya tadi pendek. Nah, lanjut ya anak-anak. Nah, langkah-langkah menentukan gagasan pokok. Apa langkah-langkahnya, Bu? Langkah-langkah menentukan gagasan pokok. 1. Membaca paragraf dengan cermat. 2. Cari kalimat utamanya. 3. Cermati kalimat utamanya. Nah, anak-anak ibu dulu membaca paragrafnya secara cermat. Kedua, cari kalimat utamanya. Nah, tadi ada kata penghubung jadi sebab, oleh karena itu kalau anak-anak ibu dapat di akhir, berarti itu kalimat utamanya. Nah, cermati kalimat utama. Setelah anak-anak ibu dapat kalimat utamanya, cermati dulu kalimat utamanya. Nah, jika dapat contohnya kalimat utamanya kalian dapat panjang karena ada kata oleh sebab itu panjang, kan diringkas agar bisa menjadi gagasan pokok. Nah, maka ringkas kalimat utama tersebut. Nah, agar anak-anak ibu paham apa itu gagasan pokok, mari kita tentukan gagasan pokok dari paragraf ini. Coba buka halaman 25 ya, gagasan pokok ya 25. Coba tengok. Udah dapat? Oke, kita baca ya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan
Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari cerita maaf ya Nana, dari paragraf tersebut mana gagasan kalimat utamanya dulu kita tentukan. Karena tadi cermati dulu, cari dulu kalimat utamanya. Setelah mendapatkan atau menemukan kalimat utamanya, maka cermati. Jika perlu diringkas, maka diringkas agar bisa menjadi gagasan pokok. Nah, gimana kalimat utamanya anak-anak ibu? Gimana? Di akhir tidak ada kata penghubung ya. Berarti Indonesia merupakan salah satu negara di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya. Nah, itu kalau dijadikan gagasan pokok terlalu panjang atau sudah pantas menjadi gagasan pokok? Sudah tepat apa belum? Perlu diringkas apa sudah tepat? Iya, harus diringkas agar bisa menjadi gagasan pokok. Berarti Indonesia merupakan salah satu negara di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya. Berarti kita jadikan ke ide pokok yuk. Kita jadikan bukan ke ide pokok, ke gagasan pokok. Berarti Indonesia memiliki keberagaman budaya. Itulah gagasan pokoknya. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi kan kalimat utamanya Indonesia merupakan salah satu negara di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya. Berarti kita ringkas yuk biar bisa menjadi gagasan pokok. Berarti Indonesia memiliki keberagaman budaya. Berarti. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke gagasan pendukung. Tadi udah gagasan pokok, sekarang gagasan pendukung. Nah, anak-anak ibu tahu apa itu gagasan pendukung? Ayo cepat. Enggak? Atau sudah pernah apa itu pendukung? Pendukung bukan untuk kecalek-calek ya anak ibu. Ini ada juga gagasan pendukung. Udah koyak buku ibu ini. Gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang menyelesaikan gagasan pokok. Menjelaskan, salah ibu ya. Menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, apa sih ibu yang dijelaskan dari gagasan pokok? Makanya disebut gagasan pendukung ini sebagai memperjelas gagasan pokok. Nah, tadi kita sudah mendapat gagasan pokok. Gagasan pokok. Berarti di sini harus ada gagasan pendukung dong. Tambahan dari gagasan pokok. Nah, berarti kita analisa dulu lagi contohnya ya. Kita perhatikan dulu, kita cermati dulu. Di sini banyak yang terjebak untuk menentukan di mana kalimat utamanya, mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung, dan mana. Papan terus udah goyang-goyang ini. Suruh nanti apa ya yang bagus sih. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, tadi gagasan pendukung untuk memperjelas gagasan pokok. Nah, kita cermati dulu contohnya lagi di halaman 25. Kita cermati ya anak ibu. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku,
banyak ras dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, menurut anak-anak ibu, kalimat pendukungnya terletak di mana? Jangan takut untuk memberi pendapat ya, atau memberi jawaban. Salah ibu perbaiki, benar bagus. Jangan takut ya anak-anak ibu. Lebih banyak bertanya, maka anak-anak ibu akan mudah memahami, akan pintar. Tapi kalau diam aja di kursi, gak mau ngomong, gak mau bertanya, ditanya mengerti, iya mengerti, dikasih tugas, rupanya gak benar. Jadi harus bertanya, Bu ini saya gak mengerti, Bu ini kurang mengerti, tolong dijelaskan lagi, Bu ini jawabannya salah, ibu perbaiki. Asal anak-anak ibu dapat berani mengeluarkan jawaban atau pendapat. Nah, oke. Berarti gagasan pendukung paragraf tersebut gimana anak ibu? Yuk. Terletak di gagasan pendukungnya. 1. Diperhatikan ya anak ibu. Negara Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, dan budaya. 1. 2. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. 3. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, itulah kalimat pendukung dari paragraf tersebut. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya, ada yang kurang mengerti. Jika kurang mengerti silakan bertanya, ibu hargai. Ada? Nah, sudah diingat tadi apa itu kalimat utama, apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung. Sudah diingat? Diingat aja gini intinya. Kalimat utama adalah kalimat inti dari paragraf tersebut. Gagasan pokok adalah ide pokok atau pikiran utama. Gagasan pokok jangan. Tapi gimana sih Bu cara menentukan gagasan pokok? Tadi baca dulu paragrafnya, cermati dulu paragrafnya, tentukan kalimat utamanya. Sudah ditentukan kalimat utamanya, ringkas agar menjadi gagasan pokok, ide pokok. Sudah? Gagasan pendukung tadi apa? Gagasan pendukung adalah kalimat untuk memperjelas ide pokok. Nah, jika anak-anak ibu sudah dapat memahami materi kita hari ini, tugasnya. Nah, tugasnya di rumah nih ya. Jangan. Bacalah sebuah paragraf. Tengok dulu di halaman 27 ya, tematik ya. 27. Bacalah, kalau ada di situ paragraf kan. Nah, bacalah cerita tersebut. Ya. Bacalah cerita tersebut atau paragraf tersebut, tentukan kalimat utama, gagasan pokok, dan pendukung. Dikerjakan ya anak-anak ibu ya. Oke, sudah jelas ya. Itu tugasnya. Dikumpul kapan kita masuk? Minggu depan. Dikumpul minggu depan. Harus siap. Siapa yang tidak mengerjakan tugasnya tidak ada nilai atau tidak bisa ikut UTS. Oke, sampai di sini ada mau bertanya? Ya, dikumpulkan minggu depan. Jika kurang mengerti, boleh ditanya sama ibu besok kita masuk lagi kan. Ya, tanya ibu, Bu tugasnya yang semalam apa gitu, gimana gitu. Kalau nggak sekarang bertanya, gak usah besok. Nah, ada yang kurang mengerti? Nah, kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran hari ini. Baik, selamat pagi ya anak-anak ibu. Selamat pagi.
Baik, sampai di sini praktek saya mengenai pembelajaran gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk materi kelas 4 SD Bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.